أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah yang sampai saat ini Allah masih memilih kita yang terjaga di subuh hari, yang masih dapat munajat kepada Allah. Istiqomahlah, sesungguhnya tidak lama lagi kita menikmati keindahan dunia. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan, kita hormati Bapak Camat Rokan 4 Koto, para alim ulama, para masyayikh, para mursyid, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirah, nan koci indah basobi namo, nan gadang indah basabi galah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pengajaran kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang pada dasarnya mengajarkan kepada kita semua. Yang pertama, ya Aba Jarrin jaddidis sapinah fa innal bahrul amik. Abu Dzar, perbaiki sampanmu karena sungguh dunia yang kau jalani, yang kau arungi adalah lautan yang sangat dalam. Ini kita sekarang tengah berada di tengah lautan. Bahrul Amik, lautan yang dalam. Ketika kita ingin menuju suatu tempat, maka tentu yang kita periksa adalah sampan kita. Kalau tahu Bapak Ibu sampan bocor, pendayung patah, kita tidak pandai berenang, air sedang banjir, berani juga kita arungi lautan, maka apa yang terjadi? Karam atau tidak? Karam, Pak. Tahu tidak pandai sholat, tahu tidak pandai ngaji, tahu tidak pandai majelis-majelis zikir, berani mati. Nah, ini maksud. Tidak ngerti sholat, tidak tahu beramal, berani mati. Berani kita mati, Pak. Yang berani mati tunjuk tangan. Semua kita bakalan mati. Jadi di sapina fa innal bahrul maik. Maka perbaiki sampan, perbaiki ibadah. Hidup kita ini sudah tak lama, itu maksud dari nasihat ini. Perbaiki ibadah kalian, perbaiki kehidupan kalian, perbaiki amal kalian. Karena sungguh ketika kita tidak mempunyai amal, tidak mempunyai ibadah, kita kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Nakisu. Apa itu nakisu? Kalau bahasa Inggrisnya naku. Tahu Bapak naku? Ibu tahu naku? Tidak tahu naku? Tertunduk di hadapan Allah.
Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, tertunduk kepalanya di hadapan Allah. Apa kata kita di situ? Rabbana absorna, ya Allah telah kami lihat. Telah kami lihat ya Allah kebesaran-Mu, telah kami lihat kekuasaan-Mu. Wa sami'na, kami sudah dengarkan ayat-ayat-Mu. Kami sudah dengarkan peringatan-Mu. Farji'na na'mal soleh, kembalikan kami ya Allah ke bumi. Hidupkan kami sebentar ya Allah, na'mal soleh, agar kami melaksanakan amal soleh. Ini kata siapa Bapak Ibu? Ini perkataan siapa? Perkataan orang yang ada di dalam kubur. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Sudah pernah datang ke kubur? Sudah pernah mengantarkan mayat ke kubur? Sudah pernah memandikan mayat? Sudah pernah mengkapani mayat? Ayo saya mau kasih contoh. 2-3 jam orang sudah meninggal Pak. Badannya kaku. Ya, kaku ya. Ketika dimandikan badan orang itu kaku atau tidak? Ketika dikapani kaku atau tidak? Ketika disolatkan kaku atau tidak? Cari satu mayat yang ketika dimasukkan ke dalam kubur masih kaku. Kalau ada kita yang pernah menerima mayat di dalam kubur, coba siapa yang pernah mendapati atau menerima mayat yang dimasukkan ke dalam kubur tubuhnya masih kaku dan keras? Tunjuk tangan yang pernah. Ini pelajaran buat kita Pak. Kalau ada mayat yang dimasukkan ke dalam kubur itu masih dalam keadaan kaku, perhatikan Pak. Ketika mayat itu kita mandikan, membolak-balikan badannya tak payah nih. Membolak-balikan mayatnya tak payah. Kenapa? Karena badannya kaku. Ketika kita kapani Pak, kita letakkan mayat itu ke kain kapan, kita bungkus dia, masih mudah kita Pak. Tapi coba ketika sudah kita angkat mayat tadi ke atas kubur, jelang mau masuk ke dalam kubur, belum liang lahat Pak, masih di atas kubur. Makanya Bapak Ibu lihat, yang menampung itu yang wajib kuat yang bagian pinggang. Kenapa? Karena mayat itu ketika sudah sampai di atas kubur seperti ini Pak. Bisa kita begini kan? Maka ketika mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, Pak, dimerengkan kita kan? Dimerengkan ya. Yang memasukkan kita ini minta ke atas, apa yang dia minta nih? Tanah yang dibulatkan. Untuk apa ini Pak? Pengganjal. Kalau tak diganjal membalik badan itu. Maka orang tua kita dulu mengatakan asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat diri tidak sembahyang. Di situ baru tahu kita betapa tinggi nilai sholat. Di situ baru tahu kita berapa puasnya ibadah yang kita jalankan di hadapan Allah. Oh, sekarang saya malas sholat. Sekarang saya tidak mau puasa. Terserah. Awak kurang bagak cak aku, kobun lowe, sawah lowe, harta banyak, tak mau sholat, tak usah. Bukan dipaksa kita sholat Pak, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, bukan untuk orang Islam. Tidak ada paksaan dalam agama itu untuk orang kafir di luar dari Islam. Kita kalau tak sholat Pak, tidak mungkin datang ke polsek Pak Camat, tidak mungkin marah-marah datang ke kelurahan Rokan ini. Sholat kalian semua. Enggak. Nafsi-nafsi di situ. Terserah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah mau hidup bagaimana cara kalian. Fa innaka mayyitun. Mayyitun. Bukan maitun. Mayyitun. Kalian pasti mati. Itu saja. Sekarang belum nampak kita Pak, apa keutamaan sholat, apa kegunaan sholat buat kita, belum. Nanti Pak.
Kapan? Yatba'ul maitu salasah. Orang kaya dia, rumahnya besar, mau tidak mau harus keluar dari rumah itu. Oh, mobilnya mewah, uangnya banyak, tinggalkan, jangan bawa. Ada masa Pak sekarang tak mau sholat, tak usah. Nanti ada masanya Bapak kepengen sholat, tak bisa lagi. Kepengen datang ke masjid, apa namanya, Al-Falah. Kepengen datang ke Masjid Al-Falah, tak bisa lagi. Walaupun Bapak dikenal orang di sini, tahu orang semua, pernah tetanggaan, pernah menjadi handai tolan. Tapi kalau sudah pakai pocong, jangan coba-coba datang ke sini. Walaupun tetanggamu, walaupun istrimu nanti di sampingmu. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Wahzada kamilan fa inna safara ba'id. Cukupkan bekal kalian. Kalau tadi perbaiki sampanmu, perbaiki ibadahmu. Yang kedua, wahzada kamilan fa inna safara ba'id. Cukupkan bekal kalian. Perjalanan ini masih sangat jauh. Pak, dulu kita tinggal di alam rahim. Bukan di rahim, kita tinggal di alam rahim. Tinggal di perut ibu itu cuma 9 bulan 10 hari. Di alam rahim itu kita sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah berada di alam dunia, alam kehidupan kedua. Habis ini kemana kita? Kita akan berada di alam kubur. Di dalam kubur berapa lama? Di dalam kubur paling cuma 100 hari Pak. 100 hari habis kita. Saya pernah memindahkan kuburan yang sudah berusia 18 tahun. Konon kabarnya penghuni kubur itu dulunya besar. Tapi ketika kami kumpulkan Pak, tak sampai kita ini 1 piring. Tidak sampai Pak. Tulang kering kita tinggal sekian. Kepala kita ini, wajah yang selama ini kita cantik-cantikkan, selama ini wajah yang kita bolo, ini semua habis Pak. Yang tinggal apa? Gigi. Tengkorak kepala kita ini Pak, paling ada segini yang tinggal. Habis semua. Tulang rusuk kita ini semua habis, yang tinggal tulang belakang. Tangan kita ini habis Pak, yang tinggal tulang keringnya paling sejengkal, warnanya hitam kecoklatan. Dikumpulkan Pak, tak sampai sepiring kita. Itu kalau kitanya. Tapi yang dihidupkan oleh Allah itu, dibangkitkan lagi oleh Allah, hidup di alam kubur. Apa kerjaan kita di alam kubur ketika dibangkitkan Allah? Kerjaan kita menjawab pertanyaan. Begitu kita dimasukkan Pak, ke dalam kubur itu, diuruk kita dengan tanah, dihadapkan wajah kita, ditimbun kita, terdengarlah satu persatu langkah orang meninggalkan kita. Di situ barulah kita sadar Pak. Apa kata kubur kepada kita? Ana baituz zulumat. Inilah aku ruangan yang gelap. Yang selama ini kau takuti, yang selama ini kau malas datang menjenguk kemari, sekarang kau berada di sini. Ana baitud dud. Aku rumah belatung, Bapak Ibu. Ternyata yang pertama habis nanti di dalam kubur itu wajah kita. Kenapa? Karena yang terbuka pada waktu di dalam kubur itu adalah wajah kita. Ya Pak? Perlu praktek. Mayat itu kan Bapak Ibu dibungkus. Iya kan? Oi, dibungkus kan? Le konang-konang mati teh. Dibungkus. Lah, dibukalah ini. Dihadapkan wajahnya ke tempat sujudnya itu. Dicecahkanlah hidungnya ini. Itu di alam kubur. Semua masih tertutup Pak. Datanglah belatung. Ana baitud dud. Aku ini rumah belatung.
melompat dia. Datang dari kaki, tak bisa dia masuk karena masih diikat. Naik terus sampai ke lutut, naik terus sampai ke paha, naik terus sampai ke pinggang. Tak bisa dia masuk. Di mana dia menempel? Sampai ke wajah, Pak. Bayangkan dalam keadaan terikat. Dalam keadaan terikat kita, Pak, tidak bisa bergerak. Kita sajalah yang masih hidup. Ibu-ibu pakai mukena sholat. Mukenanya sempit, nyamuk nempel. Tangan nggak bisa bergerak ke atas. Bagaimana cara kita ngusir nyamuk? Ayo praktek. Bu, praktekkan dulu. Ya. Itu kan? Dalam kubur kita seperti itu, menempel belatung itu. Belatung menggigit, Pak, menghabisi kulit. Digigit sedikit demi sedikit. Mana wajah yang selama ini kau belikan bedak Wardah, pixi, teflon segala macam, hilang. Tak ada cantikmu lagi di situ. Ada masih yang cantik dalam kubur. Ana baituddud, aku rumah belatung yang akan menghabisi kulit-kulit kalian. Tinggallah tulang belulang. Datang malaikat. Marrabbuka. Pertanyaan itu untuk siapa, Pak? Pertanyaan marrabbuka itu untuk siapa? Untuk kita semua? Bukan. Pertanyaan marrabbuka itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang diragukan tentang keilmuannya, tentang ketakwaannya. Kalau orang yang baik kelakuannya, apa kata Rasul? Mereka akan tidur seperti tidur pengantin. Naumatal arus. Bahasa awaknya, begitu dimasukkan kita ke dalam kubur, Pak, malaikat datang. Latibo bang sen. Lalamu bang tibo. Elok laku abang potang. Lolok lah bang. Besok wak jagon abang. Itu siapa? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang celaka, yang selama ini tidak pernah mau beramal soleh, yang tidak pernah mau dekat dengan Allah. Begitu dia ditinggalkan keluarganya, datang malaikat, marrabbuka. Yang bertanya, Pak, malaikat mungkar. Nakir itu kerjanya menghukum. Ada nama cambuk yang dia pakai, namanya angkalib. 500 tahun direndam di dalam neraka. Ujung dari cambuknya itu, Pak, seperti ekor ikan pari. Model anak panah. Kalau kena ke kulit tak bisa kita tarik, paksa ditembuskan. Setiap satu pertanyaan satu pukulan. Belum sempat kita menjawab sudah dipukul. Kenapa? Karena sudah ada keraguan dalam penjawaban tersebut. Siapa yang bertanya di situ? Malaikat. Siapa yang menjawab? Tanganmu menjawab. Kakimu menjawab. Semua yang ada dalam tubuh kita ini menjawab. Maka lihat Bapak, yatba'ul maitu salasa, yang mengiringi mayat itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluargamu, hartamu, amalmu. Fayarji'u isnani, pulang 2. Apa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluargamu dan hartamu. Wa yabqa wahid, tinggal 1. Amaluhu. Tinggal rumah, Pak, tinggal harta, tinggal pangkat, tinggal jabatan, semua kita tinggalkan. Bahkan rumah yang selama ini kita bangun, Pak, uang kita habis di situ. Baru 2 tahun, Pak, kita selesaikan rumah itu, kita sudah meninggal dunia. Mobil yang kita sayang-sayang, Pak, yang tiap hari berkerut kening kita mencari kreditnya. Begitu lunas, Pak, mati kita. Tinggal rumah, tinggal keluarga, tinggal sana famili, tinggal handai tolan. Kita dibawa, dibuang di pinggir-pinggir kampung. Pertanyaannya satu, Pak. Ada yang setiap hari datang menjenguk kuburan orang tuanya di sini? Tunjuk tangan. Ada yang datang menjenguk anaknya tiap hari di kuburan? Tunjuk tangan. Ada yang setiap hari datang menjenguk kuburan suaminya? Tunjuk tangan. Ada. Meninggal istrinya,
Tiap hari abang nih datang ke kuburan. Tiap hari. Tetangganya nanya, "Bang, abang rajin kali datang ke kuburan. Padek ti setia abang sama akak tuh." Apa kata abang tuh? Sebenarnya ndak itu do. Kami dulu ada janji sama kakakmu. Kalau belum tumbuh rumput di kuburan, tak boleh menikah andai kata pasangannya meninggal salah satu. Dek itu tiku bawa ayu sama pupuk tiap hari. Copek ku siram, ku pupuk, lay copek tumbuh rumput. Ada yang cinta sehidup semati. Ada Pak. Kalau masih hidup, sehidup semati itu namanya. Kalau dia hidup, Anda mati. Kalau Anda mati, dia hidup, kawin lagi. Hilang semua Pak. Kalau kita sudah meninggal dunia, hilang semua. Wibawa kita hilang. Kita hanya akan jadi cerita buat anak cucu yang kita tinggalkan. Hanya sebatas kisah. Jangankan menjenguk kita tiap hari ke kuburan Pak. Memandang foto kita belum tentu tiap hari penduduk di rumah itu melihat kita. Jangan kita merasa kita paling hebat di rumah itu. Jangan merasa pernah paling hebat kita di kampung itu. Kita akan ditinggalkan dan kita akan dilupakan. Disitulah baru sadar kita ternyata tidak ada yang menemani kita. Kecuali sholat yang selama ini kita sia-siakan. Sholat yang selama ini kita malas mengerjakannya. Sholat yang selama ini berat kita mengerjakannya. Inilah yang datang menemani kita. Sunyi di alam kubur Pak. Tidak ada kita punya kawan. Kalau mau berteman, ingin punya cahaya, qara'tul Quran ya'ti yaumal qiyamah bisafati li ashab. Baca Quran tuh Pak. Jangan sampai sudah tua begini kita ikra pun belum tamat. Jangan sampai sudah setua ini belum dapat kita lagi Allahumma hdini. Jangan sampai sudah sedemikian panjang umur kita tak dapat kabiro, malu, nakisu, naku di hadapan Allah, tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk sujud, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu punya harta tapi kau takut hartamu habis, kau lari dari jalan Allah. Punya harta, kau takut hartamu habis, kau sia-siakan, kau poya-poyakan hidupmu. Ada orang yang diberikan Allah keluasan rizki, kebanyakan harta diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru harta itu menghukumnya. Apa contohnya? Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang sudah enggan berhukum dengan Allah, orang-orang yang sudah tidak mau lagi ikut dengan aturan Allah, orang yang menjauhkan diri dari Allah, ma'isatan dongka, Allah sempitkan hidupnya. Bagaimana sempit hidup? Nih Pak, kini kau awak kalau masih sehat, aponan tekilik di hati, apa yang timbul selera copek boli. Cina nak makan bakwan, boli. Mau martabak Mesir, boli. Boli sate, nak pengen makan sate kambing, boli. Jangan tunggu tekapar. Kalau sudah sakit sebanyak orang datang bawa makanan. Iya Pak. Ngapa ayah Angyong? Domam Pak. Oh, datang bawa jeruk sekilo. Yang sakit makan jeruk tidak? Apa kondak bang? Hah, kan itu kata ibu. Apa kondak bang? Nak 5 bang. Duh, asam. Nah apa bang? Pical nak. Boleh. Kan itu. Ditawarkan roti tidak, teh manis tidak, martabak tidak, bakwan tidak. Kemana hilang? Selera ditarik Allah Subhanahu wa taala. Menyempit hidup. Makanya kalau menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, bawa jangan buah, bawa jangan roti, tapi bawa amplop sehat kawan tuh. Iya.
Ini kadang-kadang sakitnya domam ketek, tapi terdongar nak kau dibawa ke rumah sakit, bertambah sakit. Dia apa? Lah tokonang kau sekali suntik sekian. Tapi kalau bapak ibu datang satu jemaah Masjid Al-Falah bawa 50.000. Sempat segini yang rame datang kali 50.000. Sehat kawan tuh, sehat. Wal afiat. Apa tak sehat? Lah menumpu kan tokonang 50.000, 100, 150. Kok 3 juta dapat kau kan itu. Sekali suntik misalnya hampir 50.000. Berarti tersisa 2.600.000. Sehat kawan tuh Pak. Ada selera, beli sekarang. Jangan tunggu penyakitan. Bapak ibu kalau sudah mati jangan coba-coba belanja lagi. Wazizana kamilan fa inna safaru, baik cukupkan bekalmu. Apa bekal kita Pak? Mau pergi ke Bukit Tinggi Bapak, mau pergi ke Pekanbaru Bapak Ibu, ndak usah bawa beban yang banyak, bekal saja cukupkan. Apa bekal terbaik kalau mau perjalanan jauh? Pitih-pitih banyakkan. Perjalanan ke akhirat apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Amal Pak. Amal perbanyak. Perjalanan kalian masih jauh. Sudah tahu perjalanan jauh Pak, bekal tidak ada, kacau kita. Perjalanan jauh membutuhkan amal, membutuhkan bekal yang cukup. Apa bekal terbaik kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita sholat bukan karena kita merasa kita paling alim. Kita sholat bukan merasa karena kita paling mulia. Tapi memang sholat itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Mati kita Pak, tidak ada bawa apa-apa, menyesal kita besok. Sekarang cobalah, apa yang kita cari lagi dalam hidup ini? Diberikan Allah kesempatan kita hidup. Diberikan Allah kita rizki yang banyak. Diberikan Allah kita kesehatan. Masih lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur saja Pak, orang yang tidak mau sholat risau hatinya. Jujur saja Pak. Tidak akan ada ketenangan dia dalam hidup. Sholat tidak menjamin Anda kaya. Sholat tidak menjamin Anda menjadi orang yang bahagia. Tidak menjamin. Kenapa? Kadang-kadang Pak, saya mau tanya, kalau kita ada masalah, habis sholat kira-kira masalah kita selesai atau tidak? Kenapa? Sholatnya yang salah atau kita yang salah dalam sholat itu? Kalau Anda sakit, bacalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u. Bacalah Quran itu karena sesungguhnya Quran itu diturunkan menjadi rahmat dan obat. Bapak demam, baca Quran, sembuh atau tidak? Sembuh atau tidak Pak? Bisulan Bapak, baca Quran, sembuh atau tidak? Kita belajar agamanya seperti ini Pak. Yang real. Ibu-ibu sakit gigi baca Quran sembuh tidak? Sembuh tidak? Oi. Sembuh tidak? Poniang kan? Dibilang sembuh, enggak. Dibilang enggak, nanti dibilang enggak percaya sama Quran. Saya Pak, gigi udah habis gara-gara sakit. Udah muak baca Quran, tak sembuh-sembuh. Saya pikir begini, kenapa Quran ini tidak bisa jadi obat? Ternyata memang Quran bukan obat sakit gigi Pak. Quran bukan obat sakit bisul. Quran bukan obat sakit malaria. Kenapa Quran tidak bisa jadi obat? Bukan Qurannya yang jadi obat, tapi kita yang tidak memahami. Bapak ibu demam, berangkat ke dokter. Sama dokter Pak cuma diperiksa, baru dikasih resep. Iya Pak. Resep tadi dikasih sama kita. Resep Bapak Ibu bawa pulang. Demam, bodrek, mixagrip, panadol. Itu saja Bapak Ibu baca. Kalau demam, minum bodrek, mixagrip, panadol. Sembuh atau tidak? Nah. Resep bawa ke apotik. Bapak tebus di apotik, minum obatnya sesuai anjuran. Barulah jadi obat. Al-Quran Pak, cuma kita bisa baca. Belum bisa kita amalkan, belum bisa kita pahami.
Mohon maaf Pak, saya ngajar ilmu tafsir dan tafsir di pesantren Al-Hasanah. Saya pun belum bisa memahami sepenuhnya dengan Al-Quran itu. Tidak mudah memahami itu Pak. Kita ina atau ina pun tak paham-paham sampai sekarang. Walaupun sudah jadi ayat langganan. Asal sholat. Habis walad dolin ina atau ina. Walad dolin kul huwallah. Inilah amal yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, apa kira-kira cukup bekal kita itu? Bapak Ibu mau ke Pekanbaru, cukupkan uang, selesai di jalan aman. Kita mau mati Pak sebentar lagi, siapkan amal kita Pak. Malaikat datang tidak harus memberitahu kepada kita. Perlahan-perlahan Pak sudah mulai menurun kesehatan kita. Semakin Allah ambil apa yang ia pinjamkan kemarin. Bapak Ibu, kudrat Allah pinjamkan kepada kita, lambat laun telah Allah tarik. Maka mulai bertambah umur kita, bertambah lemah kita. Mulai bertambah umur kita, bertambah kehilangan tenaga kita. Dulu Pak, kalau berjalan dari Istana Rokan kemari enteng kereheng, ya Pak. Sekarang membayangkan nak berjalan dari Istana Rokan kemari, membayangkan nak berjalan saja lah lotih. Tandanya apa? Allah sudah tarik kudratnya. Kuasa itu sudah tidak ada lagi. Kalau kuasa Pak sudah ditarik, sifat kedua yang Allah pinjamkan Allah tarik lagi. Apa itu? Iradat. Hilang selera. Makin tua makin banyak selera atau makin hilang selera Pak? Saya sampai sekarang alhamdulillah pantangan cuma 3 Pak. Yang pertama yang tidak enak. Yang kedua yang tidak dimakan. Yang ketiga yang tak ada. Itu pantang den. Tapi kawan ada, nengok sate kambing kepengen, tapi sudah diponis dokter, jangan makan kambing, darah tinggi. Kepengen dia nengok apa? Bakso, sate, sudah dihukum dokter, jangan makan sate, kolesterol. Jangan minum teh manis, gula. Jangan makan nasi yang pulen, gulo. Jadi makan apa Pak? Beras bulog. Awak pitih banyak, mobil mengkile, umah betingke, makan beras bulog. Mohon maaf nih Pak. Ditarik Allah, iradat, kehendak, selera itu sudah hilang. Kalau sudah kehendak iradat itu hilang apa? Sama Allah kurangi pendengaran. Dulu Pak, lado orang jatuh tontu di awal. Terdengar sama kita. Dulu. Sekarang orang bingak di samping awak. Orang ngomong di samping kita entah berapa kali kita nanya. Ngomong apa tadi? Ya. Kalau sudah seperti itu konang-konang lah berarti lah panjang umur awak tuh. Kalau sudah pendengaran ini berkurang apalagi Pak? Penglihatan. Basar Allah cabut. Dulu di ujung sana orang sudah nampak sama kita Pak. Sekarang di depan mata kita entah berapa kali kucek-kucek mata. Iya Pak. Tandanya kita sudah tua. Kalau sudah seperti itu, biar lebih terpukul perasaan kita, sadar diri kalau sudah tua, ambil benang, ambil jarum Pak. Kira-kira jam-jam 4 sore lah, masukkan benang tadi ke jarum. Kalau sudah kelok-kelok, sadarlah Pak, nak mati wak sebentar lagi. Itu maksudnya tuh. Jangan bagak-bagak jua wale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Olun deh. Napa ndak sembayang Pak? Olun datang hidayah. Saya mau tanya, hidayah yang mana? Nur Hidayah atau Lailatul Hidayah? Kalau hidayah tak beralamat Pak. Dia cuma getaran hati. Sir dalam hati itu hidayah dan tak berulang-ulang. Peringatan kepada kita sudah banyak Pak.
Dari dalam diri kita ini sudah Allah berikan kita petunjuk, sudah Allah berikan kita gambaran berkurangnya nikmat yang ada, menandakan kita harus kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya Pak, amal yang nanti dibutuhkan untuk perjalanan ini pasti diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita sekarang ini berat untuk meletakkan dahi kita di atas sajadah? Apa yang membuat kita berat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membebanimu untuk datang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sudah banyak, Pak. Contoh-contoh sudah banyak Allah berikan kepada kita. Tuh, kalau mau kita melihat, datang ke kuburan, Pak. Orang kaya ada di situ, guru ada di situ, pejabat ada di situ. Orang hebat banyak di situ. Semua terkapar tanpa ada daya dan upayanya. Semua mengharapkan bantuan. Sekarang kita coba tarik ke diri kita, Pak. Sudah berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan? Sudah berapa banyak harta yang kita selamatkan untuk diri kita? Pak, Ibu, kalau kau punya uang, Pak, infakkan, zakatkan, sodakohkan. Jangan harapkan orang yang kau tinggalkan nanti akan berimpak, berwakaf, bersodakoh atas nama kita. Kita yang punya ini, Pak. Yang kau tinggalkan itu jadi rebutan. Satu, yang kedua saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, tolong kalau yang punya harta, yang punya uang banyak, sebelum Anda meninggal semua, bagi-bagikan sama anak. Jangan tunggu mati. Kalau tunggu mati berubah hukum jadi waris. Ini yang sering jadi masalah, Pak. Masuk hukum adat, hukum agama ditinggal, haroto sado untuk padusi, nan kilakin lo dapat. Itu jadi bahaya besok. Beporanglah dia beradik-adik. Kita di mana, Pak? Tak bisa jadi hakim lagi karena kita sudah terkubur. Ribut si abang dengan si kakak. Jangan kau panggil aku kakakmu lagi karena harta ini adalah hartaku. Jangan kau pijak-pijak rumah ini. Berapa banyak gara-gara harta putus persaudaraan, Pak? Yang punya harta kita. Orang tuanya sudah tua, sakit, terlantar di rumah. Di rumahnya yang dia bangun bertingkat, mobilnya ada di situ, rumahnya mewah. Orang tuanya diletakkan di kamar belakang, Pak. Di rumah dia. Mudah-mudahan di sini tak ada. Ini konang-konang tenanden sobi kok. Yang saya bilang ini, ingat-ingat. Anda yang kemarin berdiri di depan rumah berkaca pinggang sambil megang handphone, kok langsung praktek kita. Gaya. Besok Pak mohon maaf tiba-tiba Allah jatuhkan penyakit. Mana apa lay di rumah? Lay di samping kamar mandi, di belakang diletakkan. De apa? Kenapa kalian pindahkan ayah kalian ke samping kamar mandi? Biar mudah membawa ke kamar mandi kalau buang air. La haula wala quwata. Yang parah lagi karena sibuk anak-anaknya bekerja. Anaknya ada 5 orang bekerja sibuk. Tidak sempat ngasuh orang tuanya. Dimasukkan ke panti jompo. Di sana Pak ada panti jompo. Mau ada yang mau masuk panti jompo sini daftar. Biar saya masukkan. Kadang-kadang kita orang tua takut, Pak. Takut kalau tua nanti bagaimana kehidupan saya. Takut kalau tua nanti tidak diasuh anak-anak kita. Betul kita nanti. Takutnya kalau sudah tua hanya jadi beban buat anak cucu kita. Makanya Bapak Ibu, konang hidup sebelum mati, konang kaya sebelum miskin. Masih ada harta milik kita, infakkan di jalan Allah. Allah yang jaga kita. Kau dekatkan diri kepada Allah. Allah yang menjagamu. Orang tua, keluarga, anak belum tentu akan mengasuh dan merawat kita di hari tua, Pak. Apalagi kita penyakitan, jadi masalah sama keluarga. Pak, kalau seminggu kita sakit, 2 minggu kita sakit, masih banyak orang datang menjenguk. Tetapi kalau sudah tahunan kita sakit, Pak, ribut anak-anak kita gara-gara sakit kita.
Mau dibawa berobat kemana? Hitungan dulu. Kalau ke Malaka sekian biayanya. Kalau ke Arifin Ahmad sekian biayanya. Siapa yang nanggung? Siapa yang nunggui di sana? Berapa uang kita habis nantinya? Ribut anak-anak kita. Padahal harta kita ada. Harta kita Pak tidak bisa apa kata kita. Kenapa? Karena mereka tahu sebentar lagi kita mati. Kalau kita mati harta jadi milik mereka. Cukupkan bekal. Orang yang sadar, orang yang waras, orang yang tahu bekal yang disiapkannya untuk perjalanan jauh. Yang ketiga, wahaffifil himla fa innal uqbatu qaulun. Kurangi bebanmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai keluargamu membuat kamu sibuk, membuat kamu lalai sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah. Diberikan Allah kita 168 jam seminggu untuk hidup. Tidak bisa kita sisihkan Pak. Satu hari kita sisihkan 20 menit untuk menyembah Allah. 20 kali 7, 440 menit. Saya 140 menit dari 168 jam. Tidak bisa kita sisihkan kepada Allah. Datang peringatan Allah Pak. Ya ayyuhal muddatsir. Hai orang yang berselimut. Yang berselimut dengan kesombongan. Yang berselimut dengan keangkuhannya. Yang berselimut dengan kekuasaannya. Qum fa'anzir. Bangun. Sudah saatnya kita sholat Pak. Sudah saatnya kita beribadah kepada Allah. Kurangi beban kalian. Beban keluarga. Beban anak. Tidak sempat kita lagi beribadah gara-gara sibuk mencari makan. Bapak. Kalau kita mau ke Pekanbaru. Kita tengok Pak. Honda kita Honda Concord. Ditengok bannya bocor, ditengok minyaknya sekarat, tidak ada lagi minyaknya di situ. Semua kita bawa beban kita. Saklagan kita bawa, periuk kita bawa, piring kita bawa, kompor kita bawa. Susah atau tidak? Inilah beban yang memberatkan kita dalam perjalanan, Pak. Keluarga masih ada di pundak kita. Orang mau mati, Pak. Orang jelang mati tidak ingat keluarganya. Jangan kasih PR lagi dia. Kalau pernah Bapak Ibu melihat orang yang sekarat, napasnya sudah satu-satu Pak. Dia tidak akan ingat kepada kita lagi. Siapa yang di samping dia tak tahu lagi dia itu. Kenapa? Karena pada saat itu urusan dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang sekarat jangan kasih PR. Jangan tanya lagi siapa kita. Masih konang kayak den leh. Jangan tanya itu lagi. Talkinkan dia, pegang kepalanya, bisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Itu ajar. Beban ini sudah terlalu banyak Pak. Karena beban terlalu banyak itu makanya sulit kita beribadah. Karena beban terlalu banyak itulah makanya sulit kita datang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Datang panggilan Jumat Pak, masih sibuk kita dengan usaha. Datang panggilan Jumat Pak, masih sibuk kita dengan pekerjaan kita. Datang panggilan Jumat tidak kita pedulikan himbauan Allah. Padahal Allah sudah ingatkan kita. Kalau sudah datang panggilan Jumat, pas'au ila dzikrillah, tinggalkan seluruh aktivitas kalian. Tinggalkan seluruh jual beli kalian. Tapi karena kita takut Pak rugi di dunia, takut kita tidak mendapat keuntungan di dunia, kita gadaikan kehidupan akhirat hanya karena mencari dunia. Pak, dunia yang kita cari sekarang, yang kita gapai sekarang hanya cukup untuk membutuhi yang sejengkal perut ini. Selebihnya enggak. Makanya kadang-kadang kasihan kita sibuk mencari makan. Dari pagi pulang sore. Karena sibuknya mencari makan sampai tak sempat dia makan Pak. Sibuk cari makan sampai tak sempat dia makan. Apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai timbul penyesalan kita. Ini di akhir tahun 2022. Kita menyongsong 2023 muhasabah Pak. Terakhir ingin saya sampaikan. Ini wanti-wanti buat kita semua. Malam tahun baru Pak. Malam 1000 maksiat. Di mana-mana akan banyak kemaksiatan. Pasang kuda-kuda Pak. Pasang badan Pak. Anak-anak kita jaga.
Lingkungan kita jaga, nampak kemaksiatan terjadi di depan mata, jangan diam. Jangan kita biarkan kemaksiatan itu. Iza zaharaz zina war riba fi qaryatin. Apabila zina dan riba itu sudah terang-terangan dilakukan pada satu tempat, faqad ahalla anfusakum azab Allah, maka sungguh kalian telah ridha, kalian telah rela azab Allah turun. Masih teringat kemarin Pak, Cianjur 5,6 skala Richter magnitudo. Magnitudo itu Pak menghempas. 2 tahun yang lalu kejadian di Pasaman Barat, Talamau, Kajai, Timbo Abu. Saya dengan rekan-rekan komunitas ke sana Pak. 4 hari jadi relawan di sana. Tiap malam kita dihantam gempa Pak. Magnitudo itu menghantam. Ibarat masjid ini kalau sudah kena magnitudo yang tinggal atapnya Pak. Ini tiang semua masuk ke dalam tanah. Itu yang baru terjadi beberapa minggu yang lalu di Cianjur. 3 bulan yang lalu saya di sana Pak. Waktu menjenguk almarhum mertua, saya di sana. Di tempat kejadian itu saya lewati, Pak. Maka kemarin istri berangkat ke sana, dia rekam tempat itu. Hancur, Pak. Apabila zina dan riba sudah dilakukan terang-terangan, maka sungguh kalian telah menghalalkan azab Allah turun. Kenapa? Karena Allah sudah ingatkan kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah pasti coba kalian dengan sedikit ketakutan. Sedikit baru Pak, datang gempa itu. Apabila gempa sudah datang Pak, tidak tahu kita mana yang kaya, mana yang miskin. Mana orang berpangkat, mana rakyat jelata. Sama-sama tinggal di tenda pengungsian. Sama-sama menadahkan tangan mengharapkan bantuan. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya Pak. Banyak anak yang kehilangan orang tua. Bumi terbelah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana itu? Sungguh bukan karena Allah kejam, tapi karena undangan kita. Bukan karena Allah yang jahat, tapi karena kita yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza asabatum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa satu daerah, menimpa satu tempat, itu karena undangan tangan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita tantang Allah Pak dengan kesombongan kita. Sudah sering kita tantang Allah dengan kekayaan kita. Sudah sering kita tantang Allah dengan kekuatan kita. Ternyata tidak ada apa-apanya. Begitu Allah turunkan sedikit saja cobaannya, maka hancur apa yang kita lihat. Lihat Pak. Andai kata ini baru 5,6 skala Richter. Ini baru 7,8 skala Richter. Ini baru gelombang tsunami. Bagaimana kalau sudah di atas 1000 skala Richter? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan Allah, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan isinya semua. Apa isi bumi, Pak? Lava, lahar, batu-batu besar, laut, air semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha, kita bingung di situ dan berkata, "Ya Allah, apa ini?" Tapi herannya Pak, datang cobaan, datang bencana, datang berbagai macam masalah. Ternyata masjid tetap segitu-gitu aja penduduknya. Saya pikir kalau bencana datang orang rame-rame taubat Pak. Ternyata tidak juga. Kami datang Pak. Banjir bandang di Padang Lawas kami berangkat. Antar bantuan dari Ujung Batu, komunitas pemuda. Yang di Pasaman, enggak juga Pak. Yang namanya masjid tetap sunyi. Datang cobaan Allah, rame-rame ngucap la haula wala quwata illa billah, ya Allah ampuni kami. Tapi ketika bencana sudah hilang, semua tak ada yang ingat Allah lagi. Saya pikir Pak, kemarin ketika corona, demo orang, masjid ditutup, masjid tidak boleh sholat berjamaah, tak apa-apa. Saya pikir orang bakalan rame datang ke masjid taubat Pak. Ternyata begitu dikasih bebas, masih lebih banyak kipas angin dari jamaah.
Saya pikir Pak, kemarin ketika minyak goreng hilang, orang rame-rame minta kepada Allah, datang sujud ke masjid. Enggak juga. Mau harga minyak naik, masjid tetap begitu. Mau harga minyak turun, masjid tetap sunyi. Mau solar bensin naik, masjid tetap begitu juga. Mau solar bensin naik, turun besok, tetap begitu juga. Yang sombong tidak mau datang ke masjid, terserah. Besok ada masanya Bapak akan datang ke masjid. Tidak sendiri lagi datang Pak, tapi dikawal. Bapak akan menjadi orang yang paling sombong. Kenapa? Karena tidak mau bermakmum di belakang imam. Bapak makmum tapi harus berada di depan imam. Ada masanya Pak, tenang sajalah. Anti ke masjid, tidak mau dengarkan azan, tidak mau dengar. Tak usah Pak, nanti ada masanya Bapak akan dibacakan Quran. Tenang saja Pak, tunggu saja masanya. Tidak mau melangkahkan kaki ke masjid, tak usah. Jangan repot-repot dalam hidup ini. Bentar lagi akan banyak kaki, paling tidak 2, 4, 6. 12 kaki yang akan membawa Bapak ke masjid. Jangan takut Pak. Oh, tidak mau zikir selama ini, paling anti dengar tahlil. La ilaha illallah. Tak usah Pak, nanti datang orang rame-rame itu. Biar kami yang mentahlilkan. Tidak mau berdoa kepada Allah meminta, tak usah. Nanti akan disampaikan ila hadratin Nabi. Wa khususan li ruhi sipulan. Tenang saja Pak. Akhir dari kehidupan kita ini satu, mati. Mau apapun sebabnya itu hanya jalan. Wa kafa bil asbab wal mautul wahid. Sebab mati boleh 1000 Pak. Jatuh, bertabrak, ditimpa kayu, digigit nyamuk, terkejut. Itu cuma sebab Pak. Wal mautul wahid. Yang mati satu. Mati. Mati. Habis mati apa? Hidupan kembali kita oleh Allah dan mempertanggungjawabkan. Jadi kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, Jaddidis sapinah fa innal bahrul amik. Perbaiki sampan, karena sesungguhnya perjalanan kalian berada di lautan yang sangat dalam. Sudah banyak Pak manusia yang karam. Kalau sombong kita sekarang tak mau ibadah tak apa Pak. Fir'aun dulu sudah sombong juga. Tidak mau bayar zakat Pak, tak masalah. Karena dulu juga Korun tak mau bayar. Salabah juga tak mau bayar zakat. Tidak mau sholat, tidak usah Pak, tidak apa-apa. Abu Jahal, Abu Lahab tak sholat dia Pak, mati juga. Tidak masalah. Ini lautan, dunia yang kita arung ini lautan. Maka belajarlah berenang. Ustaz, awas sudah umur 70 tahun masih bisa belajar berenang? Bisa Pak? Bisa. Ada mu'alaf baru masuk Islam umur 60 tahun, 2 tahun masuk Islam hafal Quran dia. Awak sudah umur 80 tahun mulai dari sudah dengar azan sampai sekarang inna aqul wallah. Tak masalah Pak, besok paling malu di depan Allah. Ini lautan Pak, sudah banyak yang karam tenggelam, belajar berenanglah kita, perbaiki sampan kita. Pendayung yang patah sambung lagi Pak. Perahu yang bocor tambal Pak. Karena sungguhnya kalau tidak kita perbaharui, tidak kita perbaiki, kita tak sampai di tujuan. Satu. Yang kedua, wa hazizada kamilan fa inna syafara bait. Cukupkan bekal kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Pak punya harta, gerakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak punya pangkat jabatan, gerakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena harta terhalang kita untuk menyembah Allah, tapi jadikanlah harta ini sebagai fasilitas untuk berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kelebihan rizki di sini Pak, mendaftarlah haji, daftar haji Pak. Sekarang mohon maaf nih, kita musimnya umrohan, umroh 30 juta Pak. Haji berapa sekarang? Ustaz 20 tahun baru berangkat. Jangan urus urusan Allah. Yang memberangkatkan haji itu urusan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kata kita Allah bilang, la labbaik wa la tabbaik. Ngapain kau datang ke sini? Kau bukan tamuku, kata Allah. Siapa yang mengaku kita tamu Allah? Daftar berangkat umroh, pakai selfie depan Ka'bah. Labbaik Allahumma la ilaha illallah. Jadi tempat wisata kita jadikan Ka'bah tuh. Jemaah haji Indonesia ini terkenal di sana. Tukang buah heboh. Berselfie sambil tawaf. Padahal tawaf itu mengingatkan kita sedang berhadapan dengan Allah.
Masih sibuk kita dengan dunia. Lagi tawaf selfie, lagi selfie segala macam kita jadikan ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu urusan Allah Pak. Urusan kita daftar rukun Islam 5. Pertama syahadat, sholat, puasa, zakat. Yang kelima haji. Umroh tidak. Dalam haji ada umroh. Dalam umroh tak ada haji. Ada kelebihan rezeki daftar. Oh tidak terpanggil kita Pak. Duluan rupanya panggilan maut. Yang menggantikan kita ada namanya haji badal. Yang menggantikan siapa ya? Kalau tidak suami kita, anak kita, cucu kita. Kalau tidak orang yang kita wakilkan ke situ. Kenapa kita mesti heboh? Kenapa mesti bingung? Urusan kita daftarkan. Masalah berangkat tidak urusan Allah. Jangan urus urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak susah bagi Allah mengundang kita. Allah fa'alu lima yurid. Berbuat sekehendak Allah. Bukan sekehendak kita. Kita kan bingung. Tidak terdaftarlah. Nanti namanya beginilah, susah ngurus paspornya. Urusan Allah jangan campuri. Urusan kita daftar. Mau dipanggil atau tidak urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahafifil himla fainal uqbatu qaudun. Kurangi beban kalian. Pak, umur sudah banyak. Selera sudah banyak yang hilang. Kekuatan sudah tidak ada. Apalagi yang kita andalkan Pak. Datang ke masjid Pak, tarik zikir, sholat. Bila perlu Pak, yang belum masuk ini masuklah ke tarikoh Pak. Kenal Allah dari tarikoh. Kalau tidak tarikoh mohon maaf, tidak akan kenal kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau secara fikih kita tidak akan berjumpa dengan Allah, tidak akan bisa. Kenapa? Karena zahir tak sanggup berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau ada yang belum mengerti zikir, dia tarik zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi tak pernah dia pelajari zikir itu. Coba habis 100 Pak, langsung berdiri. Kalau tak pon yang awak. Tapi letakkan kedudukannya. La ilaha illallah. Masuk ke dalam hati. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau sudah dekat hati ini dengan Allah, maka tenang kehidupan. Apa yang kita cari Pak? Senang. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih senang dari saya. Karena banyak uang. Nak ke Kelok 9, ke Jam Gadang kemana. Mudah. Kenapa? Karena banyak. Tapi kalau masalah ketenangan Pak. Bagaimana kita bisa melihat orang yang tenang itu? Tidurnya loma. Makannya tidak berpantang. Itu orang yang tenang. Maka cari ketenangan itu Pak. Di mana? Dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Cari ketenangan dengan apa? Dengan memperkenalkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalani ibadah ini dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengingat Allah? Lam yasluk lam yadri. Kalau kau tak mengenal, maka kau tak akan merasakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita. Banyak kesalahan yang saya sampaikan, banyak kekurangan dalam penyampaian. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada semua yang hadir ini. Karena seluruh kesalahan dan kehilapan itu datangnya dari saya sendiri. Sudi kiranya dimaafkan. Mungkin Bapak Ibu, ini saja yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kita munajat kepada Allah. Ada orang tua kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Ada orang tua kita yang sedang dalam keadaan susah kehidupannya, Allah angkat susah, Allah berikan jalan keluar. Bila mana ada orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, Allah lapangkan kuburnya. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa yukafi'u majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalil wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa fiyatal abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma jama'na haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ata wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sayha wa abwabal salamah wa abwabal hidayah wa abwabal rizqan halalan khususan li kulli jami' masjid al-falah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idil awwalina wa akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur radikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya dapat saya sampaikan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.